Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Materi yang pertama mengenai wilayah sebagai ruang hidup. Akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zulfa Rahma Ayun Tias. Silakan.
Zulfa sudah bisa dah Zoom-nya. Sudah. Ya wes, silakan disampaikan materinya mengenai wilayah sebagai ruang. Baik, definisi. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan aspek fungsional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta yang penataan ruang wilayah Presiden Republik Indonesia. Adapun ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Next. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Manusia membutuhkan wilayah sebagai ruang untuk kelangsungan hidupnya. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas terus berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Selain itu, ruang juga merupakan sumber daya alam dalam suatu wilayah yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat dalam menjalani kelangsungan hidupnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan menurut Insinyur Soekarno, hadapan sidang BPUPKI Satnek di TT 66, orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena ini, setelah membangsa, orang menyatakan tempat tinggalnya sebagai negara dalam artian wilayah, karena orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan. Perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia hingga kini. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan Nusantara. Ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Materi selanjutnya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti Arifatul Korita. Paham geopolitik bangsa Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia, geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Karena bagi bangsa Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Next. Dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara ini adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejahteraan.
Next. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Terdapat dua tujuan. Yang pertama tujuan luar. Tujuan luar yakni terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba merubah. Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Yang kedua yakni tujuan dalam. Menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 1. Diterimanya dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. 2. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. 3. Penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. 4. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Next. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur dasar wawasan Nusantara yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu Bu Aprilia Rahmawati. Next. Unsur-unsur dalam wawasan Nusantara ada wadah atau kontur yang di dalamnya terdapat 3 poin penting. Yang pertama ada wujud wilayah atau bentuk wilayah, yakni batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Setelah bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah sebagai kegiatan kenegaraan dalam wujud infrastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah lembaga dalam wujud infrastruktur politik. Lalu ada tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dan yang terakhir ada tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara, yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila. Next. Yang kedua ada isi atau konten. Isi wawasan Nusantara menyangkut 2 hal yang esensial atau penting, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, serta persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Dan yang ketiga ada tata laku atau kondak. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua hal, yaitu segi batinia dan lahiria. Tata laku batinia mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiria tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengadilan. Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta kepada tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Next. Selanjutnya, materi mengenai penerapan wawasan Nusantara dan tantangan implementasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Alvina Dwi Wulandari. Penerapan wawasan Nusantara, problematika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara tidak pernah berhenti dan semakin rumit. Pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat sekarang tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama dan bahkan lebih mengutamakan kepentingan individu. Bahkan nilai persatuan dan kesatuan perlahan luntur. Di tingkat nasional juga terdapat praktek penyelenggaraan negara yang mengalami kemunduran. Next. A. Manfaat penerapan Nusantara yang nyata. Diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Selain itu, pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan CE Indonesia dapat menambah luasan wilayah yang cukup luas. B. Pertambahan wilayah yang luas dapat menghasilkan sumber daya yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. C. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia nasional termasuk negara tetangga. D. Penerapan wawasan Nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang, tampak berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi. E. Penerapan bidang sosial budaya dapat dilihat dari kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib penanggungan dengan asas Pancasila. F. Penerapan wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kepadaan seluruh rakyat melalui pertahanan keamanan rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara. Tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam era globalisasi. Dalam mencapai tujuan cita-cita nasional, sikap dan perilaku pada setiap bangsa berbeda-beda dan dikarenakan wawasan nasional yang dimiliki setiap bangsa juga beda. Wawasan nasional juga ditentukan oleh faktor kesejahteraan, kondisi, dan konstelasi geografis, serta kondisi sosial budayanya. 6 konsep yang menjadi wawasan Nusantara Indonesia antara lain adalah persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan, dan geopolitik, yang pada dasarnya dapat dipandang dari dua dimensi pemikiran, yaitu satu, dimensi wilayah atau yang disebut realita yang menjelaskan bahwa wilayah beserta isinya merupakan realita pemberian dari Tuhan yang harus diterima apa adanya. 2. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat serta interaksi antara bangsa beserta aspirasi dan cita-citanya dan wilayah beserta isinya yang beraneka merupakan fenomena sosial. Next. Keinginan bangsa Indonesia adalah ingin mensejahterakan bangsa dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Agar keinginan tersebut tercapai, maka masyarakat lebih bersinergi dalam satu keinginan bersama yang dinyatakan melalui aspirasi nasional. Selain dihadapkan pada tantangan nasional, kita juga dihadapkan tentang individu bermasyarakat dan negara yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor
nilai-nilai kehidupan yang baru di bawah negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Dalam kaitan dengan hubungan antar bangsa, maka nilai kehidupan baru tersebut merupakan tangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Adapun beberapa konsep teori nilai-nilai di atas adalah sebagai berikut. A. John Naisbitt dalam buku Global Paradox yang menjelaskan bahwa negara harus dapat memberikan peran sebesar-besarnya kepada kemakan rakyat dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. B. Kenichi Omae dalam buku Borderless World dan The End of Nation State dijelaskan bahwa dalam perkembangan masyarakat global dan politik relatif masih tetap dan tidak mungkin membatasi kekuatan global yang berupa informasi dan lainnya. C. Sloan dan Zureker dalam buku Theory of Economics yang dijelaskan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dalam melaksanakan aktivitas ekonomi berdasarkan kepentingan individu. D. Lester Thurow dalam buku The Future of Capitalism yang dijelaskan bahwa dapat bertahan dalam era kapitalisme. Kita harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan antara paham individualistik dan paham sosialis. E. Hazel Henderson dalam buku Building Win-Win dijelaskan bahwa perlu ada perubahan mindset ekonomi menjadi masyarakat yang bekerja sama, memanfaatkan teknologi bersih lingkungan dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan pemerintah yang lebih demokratis. F. Ian Morrison dalam buku The Second Curve dijelaskan bahwa dalam era baru timbul adanya peran pasar, konsumen, dan teknologi baru yang besar yang membantu terwujud masyarakat baru. Pedoman perwujudan wawasan Nusantara. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan di bidang politik, yang artinya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama. Kehidupan politik di seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dan sama-sama ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kebangsaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik negeri berbasis aktif, serta diabadikan pada kepentingan nasional. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan di bidang ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Begitupun keadaan ekonomi di Indonesia juga merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas kekeluargaan dan ditujukan bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan di bidang sosial budaya. Budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Materi yang terakhir mengenai analisis kasus geopolitik akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Miftahul Huda. Analisis kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, latar belakang, penyebab, dan solusinya. Latar belakang. Sengketa terpecahnya negara timur atau yang sekarang disebut negara timur-timur, sama halnya dengan kita mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dahulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun setelah jajak pendapat yang dikeluarkan oleh Bapak B.J. Habibie, Timur Leste terpisah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dulu beliau mengira akan ada banyak penduduk Timur Leste yang akan tetap dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tetapi pemikiran beliau salah, di mana banyak penduduk Timor Leste yang setuju untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Penyebab sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Heunemi Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Osuki, Timor Leste. Permasalahan mengenai penerapan sengketa batas wilayah antara kedua negara juga menjadi pemicu. Namun pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Solusi. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi baru, dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada mengulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya Timor Leste memisah diri dari wilayah Indonesia. Seharusnya memang pemerintah harus bisa mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia supaya tidak terjadi seperti Timor Leste, karena belakangan kemarin beredar rumor di mana ada juga daerah yang ingin melepaskan dari NKRI seperti Aceh dan Papua. Dari sini pemerintah dituntut untuk bekerja keras demi terciptanya kehidupan yang bersejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali. Demikian penyajian materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dari kelompok 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.